Halo, selamat pagi anak-anak mis semua. Kita lanjut belajar kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, anak-anak mis semua, pada pertemuan ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Menurutmu, apakah yang dimaksud dengan pengorbanan? Apakah kamu pernah berkorban bagi orang lain? Kepada orang tua, kepada kakak, abang, saudara, atau orang lainnya? Oke, kamu bisa merenungkannya ya. Nah, anak-anak mis, perhatikanlah, mis akan membacakan cerita Alkitab. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat dan memaku seseorang yang dianggap bersalah pada kayu salib. Yang disalib biasanya penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan, dan para pemberontak. Waktu itu, serdadu-serdadu membuat sebuah kayu salib besar. Mereka memikulkan salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikulnya. Lalu serdadu-serdadu itu membawa Yesus pergi. Imam-imam besar dan semua orang yang banyak mengikuti, mereka turun ke jalan-jalan Yerusalem. Mereka pergi keluar kota, melewati gerbang kota hingga tiba di sebuah bukit kecil. Perjalanan yang berat itu membuat Yesus kelelahan. Salib itu berat. Yesus tidak sanggup memikul salib itu ke atas bukit itu. Serdadu-serdadu itu mau memikul salib itu. Imam-imam kepala tidak mau memikul salib itu. Lalu mereka berpasangan dengan seseorang. Ia datang dari luar kota, namanya adalah Simon. Serdadu-serdadu itu menghentikan Simon dan memaksa Simon memikulkan salib Yesus. Mereka naik ke atas bukit. Makin lama makin banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Beberapa sahabat Yesus juga datang. Mereka sangat sedih. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit. Simon meletakkan kayu salib di tanah. Serdadu-serdadu membaringkan Yesus di kayu salib dan memaku tangan dan kakinya ke kayu salib itu. Yesus menerima semua penderitaan itu. Ia diam dan tidak membalas, tetapi Yesus mendoakan serdadu-serdadu itu. Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Para serdadu itu tidak tahu bahwa Yesus adalah seorang raja besar yang datang dari Allah. Serdadu-serdadu menggali sebuah lubang di tanah. Mereka menancapkan salib di lubang itu. Semua orang melihat Yesus tergantung di kayu salib itu. Imam-imam kepala mulai mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, "Jika benar Engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Namun Yesus tidak turun. Yesus tetap di kayu salib. Ia tetap di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Matahari yang sedang bersinar tinggi di langit tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh angkasa raya menjadi gelap. Di bukit kecil itu, siang hari berubah menjadi malam. Orang-orang menjadi takut. Mereka tidak berani mengolok-olok Yesus. Selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu. Dari kegelapan itu Yesus berseru kepada Allah. Orang-orang mendengarnya dan mereka gemetar. Akhirnya sinar matahari kembali. Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu Yesus wafat. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Pada waktu Yesus wafat, Allah menguncang kota Yerusalem. Orang-orang ketakutan dan bergegas pulang ke rumahnya. Komandan pasukan serdadu berkata, "Sesungguhnya orang ini anak Allah." Pengorbanan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus Kristus. Berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Mengapa? Karena syarat utama sebuah pengorbanan adalah kerelaan untuk memberi. Ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan bagi orang lain. Apakah kamu pernah berkorban bagi orang lain? Bagi orang tua, bagi kakak, abang, adik, atau saudara? Yesus Kristus telah memberi teladan yang sungguh luar biasa dalam hal berkorban.
Yesus datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosamu, dosa-dosa Miss, dan dosa-dosa kita semua. Bagaimana cara Yesus berkorban? Ia berkorban dengan memberi nyawanya di kayu salib. Salib adalah sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang bersalah. Yesus menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Padahal kita tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Yang bersalah dan berdosa adalah manusia, tapi Yesus rela berkorban untuk menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Apakah kamu mau seperti Yesus? Apakah kamu sanggup untuk mengorbankan nyawa kamu demi orang lain? Ya, rasa mungkin kita sebagai manusia biasa, pasti itu merupakan hal yang berat untuk dilakukan ya. Jangankan berkorban nyawa, terkadang untuk berkorbankan tenaga ataupun materi yang mungkin tidak seberapa juga itu pasti berat bagi kita, ya kan? Pernahkah kamu ketika diberikan orang tua jajan 2.000, kamu malah memberikan seluruhnya kepada teman kamu yang tidak memiliki jajan dan kamu rela untuk tidak jajan seperti itu? Rasa hal itu sangat langka ya. Mungkin kamu merasa itu berat ya, karena jajan yang diberikan orang tuamu pasti kamu rasa itu menjadi hakmu dan kamu merasa rugi ketika diberikan kepada orang lain. Namun tidak untuk Yesus. Yesus bahkan mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan hingga mati disalibkan. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus menebus dosa-dosa kita? Kita harus menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus dengan hidup setia dan taat melakukan kehendak-Nya, serta tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberi diri bagi kepentingan orang lain. Bagaimanakah caranya? Misalnya dengan cara berbagi makanan kepada teman yang tidak punya, memberi waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua menyapu rumah, menyuci piring, menyapu halaman, dan sebagainya. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban, karena itu kita juga harus melakukan hal yang sama kepada semua orang, termasuk keluarga, termasuk teman, termasuk orang yang di sekitar kita. Nah, anak-anak Miss, sekarang cobalah kamu perhatikan video ini, simaklah dan hayatilah.
Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Yohanes 15 ayat 13.
Nah, anak-anak Miss, kamu telah menyaksikan video bagaimana pengorbanan Yesus bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, anak-anak Miss, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Ini menjadi tugas kamu. Ada 3 pertanyaan. Kemudian kerjakanlah soal yang ada pada tabel. Ada 4 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan ketiga ini kamu buat dalam bentuk tabel. Lalu berikanlah tindakan atau perbuatan berkorban. Contohnya bagaimana hal yang diberikan atau dikorbankan. Contoh, memberi uang kepada penjaga sekolah untuk membeli obat bagi anaknya yang sedang sakit. Nah, lalu hal yang diberi atau dikorbankan adalah uang ya. Pengorbanannya adalah uang jajan habis atau berkurang, tidak jajan di sekolah begitu. Berikanlah contohnya minimal 5 ya. Kamu boleh buat contohnya dalam kehidupan di sekolah, lingkungan sekolah, boleh juga di lingkungan rumah atau di dalam rumah begitu. Lalu pertanyaan keempat itu adalah buatlah sebuah puisi atau doa atau karya tulis dengan tema Yesus Kristus mati untuk menebus dosa saya. Oke anak-anak Miss, dikerjakan tugasnya ya. Untuk rangkuman pembelajaran kita pada hari ini, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena Yesus sudah menebus dosa kita, kita harus hidup taat dan setia kepadanya dan tidak hidup dalam dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Oke, anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Nah, anak-anak Miss, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.